kenalan atau ketemu Ustadz Dayat nih awalnya emang dari Ustadz Dayat nih dari awal emang udah ada ikut apa gimana kan? Langsung orangnya aja, iya kan? Ya. Gitu. Kalau awal kesini ya belum jadi ustad. Ya belum jadi ustad. Masih main dulu jalanan. Masih kemong. Kalau Kucing dapur. Kalau kita ingat itu kurang lebih tahun 2011, 2012. Oh, Ya awal datang ke sini tuh ya diajak sama teman yang udah duluan di sini. Jadi boleh dikatakan juga majelis RI ini ya singkatannya ya. Nah, jadi kita singkatannya udah mantap ya. RI ya. NKRI Malang, lambangnya merah putih kan. Jadi udah beberapa generasi. Ya Ustaz, kalau bisa dikatakan Udah berapa generasi? Kalau termasuk udah generasi berapa Ustaz? Oh tahun 2012. Tahun 2012 generasi ketiga. Oh, udah generasi ketiga kan? masih awal-awal juga Ya, jadi itu udah generasi ketiga. Nah, Anda datang itu pertama ke sini ya niat ngaji aja biasa. Itu kalau nggak salah udah yang ngajar itu udah Habib Bagir itu. Ya, itu yang ngajar udah Habib Bagir. Itu Anda datang ke sini niatnya ngaji, terus diajak lah ikut aja hadroh gitu kan. Wah itu dulu satu rojak susah banget ditungguinnya itu. Wah masih ya paling ketemu datang majelis selesai majelis pulang. Udah nggak bisa kita kongko gini nggak bisa. Datang diajakin lah latihan hadro supaya bisa ikut kita malam Jumat tuh bisa main hadro. Belajar nggak bisa nggak bisa karena memang pukulannya lain sendiri. Jadi ciri khas Rodotul Istighfar itu kita punya pukulan nggak seperti kayak kita kan contoh kiblat pukulan hadro biasanya ini pukulan Rasulullah gitu, ini pukulan Mustafa. Tapi kalau anak-anak kita lain, jadi ngembangin sendiri didengerin ini pukulan gini. Itu udah main tuh, ada master kita gitu ya anak-anak hadro itu. Jadi ngulik sendiri. Nah itu membuat saya kesulitan di situ kan. Akhirnya udahlah gimana caranya yang nggak pakai ngapalin pukulan. Akhirnya dijadilah vokal ya, vokal hadro, vokal. Akhirnya belajar baca sholawat dan lain sebagainya. Itu belum dekat dengan Ustaz Rojak, belum. Kita cuma datang malam Jumat, seminggu sekali aja datang setiap malam Jumat. Setelah itu timbul ya yang tadi dikatakan awal mula dekatnya itu ketika mau buat tablik akbar Ayub Hasan itu buku manggis, barulah kita mulai ada di situ semacam rapat-rapat gitu yang kita mulai ngobrol ya dengan generasi anak gitu ya. Setelah itu ikut hadir haul dan ketika malam Jumat pun jadi vokal itu belum bisa baca maulid ya kayak baca Quran lempeng aja udah nggak ada iramanya, nggak ada nadanya dan lain sebagainya. Tapi qadarullah alhamdulillah ketika itu pertama kali kita berangkat haul Solo itu tahun berapa Ustaz? Solo 2015 ya? Iya, itu berangkat haul Solo pertama kali. Bukan 15 itu 2012. Yang dengan pakai elop itu? Dia pakai elop dulu. Ya. Setelah itu apa belum? Kayaknya sebelum 2011 lah. Iya, kemungkinan tahun-tahun itu. Nah, setelah ya Anda juga nggak paham. Setelah hadir haul pulang majlis malam Jumat begitu baca maulid, masya Allah itu mungkin keberkahan dari kita hadir hall pengarang Simtudurar itu. Jadi kita mendapatkan sir dan langsung bisa baca maulid itu ya udah kayak seirama yang kita tahu aja gitu. Jadi iya keberkahannya bukan saja istiqomah baca maulid karena hallnya di Solo. Hari ini dapat orang Solo juga itu keberkahannya lahir batin itu luar biasa. Solo doanya begitu. Solo begitu. Anda pun kasih kita dapat hari orang Solo, dapat orang Solo. Jadi ketika berangkat haul Solo itu juga sama generasi Anda tuh ada yang Ustaz gimana nih nggak punya duit gitu. Kata Ustaz cuma bilang nggak ada cinta tanpa pengorbanan. Wah, akhirnya pada kebingungan gimana nih ya kan kalau kita cinta kita harus berkorban. Akhirnya ya udah gimana sih? Jual handphone. Ada yang kerja. Gimana sih nggak diizinin? Udah berangkat. Akhirnya begitu ngikutin Ustaz ya kan berangkat
diomelin sama bosnya di SP. Kata Ustaz tenang aja, ya kan. Tapi emang apa ya? Karena kita yakin yang kita diajarinkan itu, yang diajarkan itu cuma satu keyakinan. Setelah pulang dari hall yang tadinya, anda termasuk yang ngalamin. Ada pernah dengar itu sekolah itu ya? Itu masih zaman sekolah. Oh iya, itu teleponin guru. Iya, boleh sih. Anda jual handphone BlackBerry, zaman dulu masih BlackBerry kan, jual BlackBerry, set, ya kan. Itu mau berangkat hall, begitu pulang hall, alhamdulillah ganti handphone jadi Android, ya kan. Nah itu bukan anda doang. Itu sih. Itu bukan anda doang, termasuk yang dia bilang tadi saat anda diomelin sama bos anda, akhirnya resign. Begitu resign, pulang hall, nggak sampai sebulan, pulang hall ditelepon lagi, naik pangkat malah, dipanggil lagi. Itu memang apa ya? Jadi memang keyakinan kita diuji di situ. Itu awal mula kita bertemu dengan Ustaz. Di saat itu di teleponin guru itu di kos ke sekolah. Itu kita kan hall itu kan biasanya Jumat, Sabtu, Minggu ya. Kegiatan itu cuma Sabtu Minggu. Ternyata ketika hari itu meleset. Jadi ternyata pikiran kita Senin sudah di Jakarta, ternyata Senin kita masih di Pekalongan. Udah arah pulang. Karena belum ada tol dulu. Jadi kita jalurnya tuh Gunung Jati ya, dari Jakarta, Pekalongan, wah Tegal, terus terus jalan. Jadi meleset, perkiraan kita meleset. Ternyata Senin pagi kita masih di Pekalongan. Wah, itu handphone sudah diteleponin sama guru. Ternyata ya udah kita nggak ikut ujian hari itu. Tapi qadarullah ternyata bisa ikut susulan. Ya gitu. Jadi ya memang seperti itu. Jadi kalau mau melihat kalau melihat perkembangan apa yang dihasilkan oleh Majelis RI ya bisa dikatakan ya inilah hasilnya gitu. Inilah hasil dari gemblengan Ustadz Rojak, hasil dari didikan Ustadz Rojak ya. Memang seperti itu. Jujur ketika anak datang pertama kali gini majelis ya bodoh, nggak kenal apa-apa ya, memang cuma sekedar mau datang ngaji, diajak sama teman. Bahkan teman yang ngajak pun udah nggak di sini, gitu kan? Bahkan teman yang ngajak pun udah nggak di sini ya, bisa kita bilang apa ya? Seleksi alam ya kalau bahasa kata seleksi alam. Tapi ya memang kalau Pemda pensiun dini. Ya tapi itulah ya. Kalau bahasa pengajian itu kan kita nggak bisa paksa. Ya, jadi orang itu masing-masing dengan pilihannya. Yang penting ya orang itu masih ngaji ya alhamdulillah. Gitu. Jadi banyak sebenarnya kalau kisah tentang perjalanan anak di ini majlis itu sangat banyak gitu. Nah, sekarang itu yang ngajar ya alhamdulillah. Sekarang kita bahas di tiap malam Jumat itu kitab Mughashafatul Qulub. Itu juga berarti ente sebelum datang ke majlis dipanggil belum Ustadz, begitu di majlis dipanggil enggak begitu juga ya. Jadi setelah beberapa tahun di situ Ustadz Rojak bilang, kita nih generasi muda, jangan cuma jadi penonton, gitu. Jangan cuma jadi penonton. Suatu saat yang namanya ulama, yang namanya kiai, yang namanya ustadz, yang namanya habaib itu pasti meninggal. Ada masanya. Di situ, Anda masih belum paham apa maksudnya. Akhirnya diantarkan Anda kepada Ustadz Hermawan, ya, ada di Palmerah. Di situ dibilang belajar nahwu shorof. Wah, karena dulu Anda sempat belajar juga di Roblong, sempat belajar. Cuma mindset Anda tuh susah. Nahwu shorof itu susah karena apa sih? Ya sulit lah gitu kan, belum ngafal ini segala macam, nahwu aja berbagai macam kan, belum shorof aja sampai panas gitu punya otak bahasanya gitu kan. Tapi diyakinin, ayo maju bismillah. Supaya apa? Supaya ini majelis ada penerusnya gitu. Ya udah bismillah, belajar. Ternyata metodenya itu mudah metodenya, kurang lebih ya belajar 3 tahun sampai 4 tahun lah di sana. Selesai belajar ya alhamdulillah kan sudah bisa baca kitab, sudah mengkhatamkan beberapa kitab nahwu shorof. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Jadi nggak ada yang instan gitu. Mungkin orang lain nggak melihat, wah ini bukan jebolan pondok, tau mau ngajar gitu lah. Sekarang begini, yang jebolan pondok aja nggak bisa baca kitab gitu kan. Ya, jadi ya memang nggak bisa dikatakan oh jebolan pondok ini pasti bisa baca kitab, nggak juga. Oh ini nggak jebolan pondok nggak bisa baca kitab, nggak begitu. Jadi siapa yang belajar dia yang bisa baca kitab gitu. Jadi seperti itu. Jadi ya awal anak
diberikan mandat oleh Ustadz ngajar malam Jumat itu juga banyak kontroversi, bahkan bukan dari luar saja, dari dalam pun banyak gejolak gitu kan. Ya anak baru kemarin sore udah mau ngajar gitu istilahnya. Tapi ya Bismillah, karena kan kita ngajar juga bukan tanpa ilmu. Ya kita belajar yang namanya nausorof kita belajar, yang namanya ngi'rabnya itu bagaimana kita mencari kalimat seperti ini segala macam itu kita belajar kurang lebih selama 4 tahun lah ya. Jadi nggak ada yang instan gitu. Jadi nggak instan, nggak tahu jahadahnya. Ada perjuangan kita untuk bisa baca kitab itu. Nah, setelah Ana belajar, Ana bawalah kurikulum tersebut, Ana mau terapkan di ini majelis. Jadi ini majelis itu nggak sekedar kita datang, kita main hadroh, kita ngaji, nggak sekedar itu aja. Karena generasi muda ini nggak boleh habis di situ aja. Ana punya pemikiran seperti itu dan juga didukung ya oleh Ustadz Rojak seperti itu. Jadi sempat Ana buka juga ya, masih berjalan sampai sekarang. Yang ilmu yang sudah Ana dapat dari Ustadz Hermawan itu ya Ana kembangkan lagi, Ana ajarkan lagi kepada generasi-generasi yang sekarang, yang di bawah Ana. Jadi di Majelis RI ini udah generasi yang keberapa berarti nih? Ya udah banyak lah, tapi nggak adalah kita katakan generasi semua yang ada di dalam majelis, ya kita adalah yang punya ini majelis seperti itu. Jadi ilmu nahwu ini sekarang ada dipelajari ya? Ya, setiap malam Selasa dan malam Sabtu. Malam Selasa dan Sabtu. Iya, malam Selasa dan malam Sabtu. Jadi yang mau belajar 1 tahun aja dia bisa baca kitab, datanglah kemari gitu. Ya, kita jamin itu, kasih jaminan.